Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan ya Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Ketuk Mengetuk. Kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Yana di sini. Nah, hari ini kakak akan bercerita keistimewaan dari manusia dan tujuan dari Allah menciptakan manusia. Nah, jadi semuanya bisa duduk tenang ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita minta pimpinan dari Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari adik-adik, kakak undang semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, hari ini kami ingin belajar tentang keistimewaan dari manusia dan tentang tujuan penciptaan dari manusia. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami boleh mengerti dan kami memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami.
Dan biarlah Engkau menolong Kayana yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di bumi ini sangat banyak ya manusia. Nah, manusia-manusia itu Allah lah yang menciptakannya. Allah menciptakan kalian, menciptakan keluarga kalian, serta menciptakan kakak juga. Nah, Allah menyatakan bahwa manusia itu sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena Allah menciptakan manusia dengan cara yang berbeda. Dan juga Allah menciptakan manusia itu berbeda dari semua jenis makhluk yang Allah ciptakan. Nah, cerita kakak sebelumnya kalian pasti masih ingat ya. Kakak menceritakan tentang penciptaan bumi serta semua jenis makhluk yang Allah ciptakan. Apa yang Allah katakan tentang ciptaannya itu? Nah, kalau yang masih ingat, jawabannya adalah Allah mengatakan bahwa semuanya itu baik. Nah, tapi belum selesai adik-adik. Allah masih menciptakan lagi. Nah, Dia menciptakan sesuatu yang berbeda dari semua jenis makhluk yang pernah Dia ciptakan. Dan ciptaannya ini sangat istimewa. Nah, mari kita membaca firman Tuhan ini, yaitu terambil dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Kalian boleh buka di rumah. Nah, kalau sudah ketemu, kita mau baca bersama-sama adik-adik. Bagi yang bisa membaca, boleh bersama-sama membaca dengan kakak ya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dari Alkitab tadi kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Artinya Allah menciptakan Adam sesuai dengan diri Allah sendiri. Nah, di sini tentu saja penampilan Adam tidak sama persis ya seperti Allah. Dan memang tidak ada seorang pun yang sama persis seperti Allah. Karena Allah adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh seperti manusia adik-adik. Tetapi seseorang dapat menjadi seperti orang lain tanpa harus tampak seperti orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana Allah menciptakan manusia? Mari kita temukan dalam firman Tuhan. Adik-adik, kalian boleh membuka Alkitab kalian lagi ya. Kita mau membuka dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, adik-adik, di sini kita mengetahui bahwa manusia itu sangat istimewa ya. Pertama tadi, Allah
menciptakannya segambar atau dibuat sama seperti Allah, segambar dengan rupa Allah. Lalu caranya berbeda juga. Kalau ciptaannya yang lain jadi langsung ya, tapi kalau manusia itu Allah membentuknya dari debu dan tanah. Lalu Allah menghembuskan nafasnya dan jadilah manusia. Ketika Allah menciptakan Adam, apa yang bisa dan dapat Adam lakukan? Ya, Adam bisa berjalan, Adam bisa berlari, tertawa. Adam juga bisa mencintai Allah, dan dia juga bisa berkomunikasi dan berbicara kepada Allah. Serta Adam juga bisa berpikir ya, beda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, karena Adam diciptakan seturut dengan gambar Allah, dia bisa mengasihi Allah dan Adam bisa mengenal Allahnya. Nah, Allah menempatkan Adam di sebuah tempat yang sangat indah. Namanya adalah Taman Eden. Di sana terdapat beragam tumbuh-tumbuhan, beragam binatang, dan sungai-sungai serta pepohonan. Nah, di sana Allah berkata kepada Adam agar Adam memelihara taman tersebut. Lalu Allah berkata kepada Adam bahwa semua tumbuhan atau buah dari pohon yang ada di Taman Eden dia boleh makan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah melarang Adam untuk memakannya. Dan apa yang Adam lakukan? Adam mematuhi perintah Allah tersebut. Lalu Allah membawa semua binatang yang telah diciptakannya kepada Adam. Nah, Allah meminta Adam untuk menamai semua binatang tersebut. Kira-kira apa ya artinya? Artinya bahwa manusia itu berbeda, adik-adik. Manusia itu memiliki kepandaian sehingga dia bisa memberi nama-nama dan mengetahui nama-nama dari binatang tersebut. Jadi beda dengan hewan ya. Hewan tidak bisa menamai manusia, tetapi manusialah yang menamai binatang, karena Adam itu diciptakan dengan kepandaian, dia bisa berpikir. Nah, tetapi Allah berpikir adik-adik bahwa Adam ini sendirian. Dia membutuhkan teman dan penolong. Nah, lalu ketika Adam tidur nyenyak, Allah mengambil dari tulang rusuk Adam dan dia menciptakan perempuan. Nah, perempuan ini diciptakan segambar dengan Allah, sama seperti ketika dia menciptakan Adam. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ini? Ya, perempuan ini sama seperti Adam ya. Dia bisa berjalan, berlari, berpikir, berbicara. Dia juga bisa mencintai Allah, dia bisa berkomunikasi dengan Allah, dia bisa mengenal Allahnya. Ketika Adam bangun dari tidurnya, Adam melihat perempuan itu adik-adik. Dia merasa sangat senang karena dia tahu bahwa
manusia itu perempuan itu sama seperti dirinya ya. Dia merasa mereka saling memiliki dan dia sangat senang karena Allah telah menciptakan teman dan penolong bagi dirinya untuk dijadikan istri. Lalu Adam menamai perempuan itu ialah Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah, sehingga mereka bisa mempercayai, mereka bisa mengasihi dan melayani Allah. Nah, Allah menjadikan mereka sempurna dan baik. Allah menjadikan mereka agar dapat saling mengasihi satu sama lain. Dan mengasihi, tentu saja mengasihi Tuhan Allah. Ketika Adam dan Hawa melihat Taman Eden, mereka sangat senang karena Allah memberikan tempat tinggal yang sangat indah. Segala sesuatu ada di sana. Nah, mereka sangat bersyukur kepada Allah atas penyertaan dan pemeliharaan Allah. Nah, mereka memakan buah-buahan yang nikmat dari pohon-pohon tersebut. Dan Adam dan Hawa di sini bertanggung jawab kepada Allah. Ia memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk dilaksanakan. Nah, Allah mengatakan kepada mereka untuk mengatur semua ciptaannya. Ia meminta mereka juga untuk beranak cucu. Nah, Allah ingin agar bumi ini dipenuhi oleh orang-orang dan keluarga yang mengasihi dan memuji Allah. Nah, jadi kita tahu ya, sekarang tanggung jawab kita sebagai manusia itu adalah untuk memelihara seluruh ciptaannya serta beranak cucu. Beranak cucu ini bukan sekedar punya anak saja ya, tapi kita membawa anak-anak kita atau keluarga kita itu agar bisa mengasihi dan memuji Allah. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa dapat merespon dengan hati yang mengasihi dan taat. Jadi bagaimana respon mereka pada waktu itu? Ya, respon mereka taat ya, dan mereka sangat mengasihi Allah. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab manusia kepada Allah. Nah, akhirnya dunia yang indah diciptakan Allah sudah lengkap. Allah sangat senang. Semua yang diciptakan sangat baik. Pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat. Nah, beristirahat di sini bukan karena Allah capek ya, tapi karena apa yang Allah ciptakan itu sudah selesai. Nah, sehingga Allah beristirahat dan mengkuduskan hari ketujuh. Tujuan dari Allah menciptakan manusia itu adalah untuk bertanggung jawab. Nah, kakak ulangi lagi ya, yang dimaksud bertanggung jawab di sini ialah manusia itu bisa memelihara dan mengatur seluruh ciptaan Allah. Lalu Allah juga meminta manusia itu untuk beranak cucu serta berkeluarga. Nah, di sini beranak cucu, Allah ingin setiap orang yang ada di muka bumi ini dan setiap manusia itu
mengasihi dan memuji Allah. Tapi minggu depan kita akan mendengarkan ya, kenapa manusia tidak bisa bertanggung jawab seperti seharusnya. Nah, di sini kita harus meminta pertolongan kepada Yesus untuk mengubah hati kita dan menyertai hati kita sehingga kita dapat bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika anak-anak Allah percaya dan taat kepada Allah serta melakukan kehendak-Nya, maka mereka dikatakan bertanggung jawab. Nah, kita sungguh bersyukur ya, kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, kakak sangat senang karena kita bisa memuji Allah. Seperti saat ini kita bisa belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, lalu karena Allah telah menciptakan kita menurut gambarnya, sungguh sangat istimewa bahwa seharusnya kita bisa bertanggung jawab kepadanya dan mencintai serta melayani Allah. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Kakak harap kalian bisa semakin mengerti apa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Allah. Nah, untuk mengakhiri firman Allah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau menciptakan dunia dan isinya. Engkau menciptakan semua makhluk hidup. Engkau menciptakan Adam dan Hawa. Engkau menciptakan setiap orang dalam setiap keluarga. Engkau menciptakan sesuai dengan gambar-Mu. Tolong kami agar kami tetap percaya dan bertanggung jawab kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wah, sungguh indah sekali ya. Kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan kakak senang kita dapat memuji Allah karena Allah telah menciptakan dunia beserta isinya, dan juga karena Allah telah menciptakan kita segambar dengan Allah. Dan sungguh sangat istimewanya lagi, kita dapat bertanggung jawab kepadanya dengan mencintai dan melayani Allah. Dan adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya dengan memasukkannya ke dalam amplop atau juga ke dalam celengan. Nanti akan dikumpulkan setelah kita beribadah sekolah minggu seperti biasa di gereja ya adik-adik. Dan untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi lagu I Am Here. Kita bernyanyinya kan bersama-sama. Kakak undang adik-adik untuk berdiri.
Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, sebelum itu, sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati juga setiap kegiatan kami selanjutnya Tuhan, setiap aktivitas yang akan kami kerjakan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, dan Engkau juga selalu memberkati kami ya Tuhan, dan keluarga kami juga. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.